Mas perihal mengenai dasar hukum tadi yang Pak pengacara, Pak Pendetanya. Jadi memang kalau menurut saya memang kita ini sudah mempunyai bahannya, Pak. Kita sudah punya bahannya, tinggal memang diperjuangkan. Karena sebenarnya idealnya tadi Habib jelaskan, secara ideal sebenarnya kita nggak perlu perjuangkan, itu wajib. Karena di Dekret Presiden 1959, kita ini kan dasar hukumnya Undang-Undang Dasar 45. Grundnorm kita kan Undang-Undang Dasar 1945. Nah di Undang-Undang Dasar itu sendiri, itu dasarnya ada Dekret Presiden 1959. Di Dekret Presiden itu sendiri ada Piagam Jakarta, yang di situ ditulis salah satu kutipnya, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 adalah yang menjiwai undang-undang ini dan satu kesatuan dari rangkaian konstitusi. Sudah jelas, Piagam Jakarta itu adalah kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Jadi maksud saya, dasarnya sudah jelas. Makanya Undang-Undang 11 tahun 2006 yang Undang-Undang Pemerintahan Aceh itu memberi kebebasan untuk syariat Islam juga. Kenapa? Karena ada dasar hukumnya. Jadi dia nggak bikin dasar hukum atau merubah Undang-Undang Dasar 45, enggak. Sudah ada di situ. Tinggal memang karena ini tidak ideal, maka harus diperjuangkan. Jadi menurut saya sudah ada dasar untuk syariat Islam diterapkan di seluruh bumi Republik Indonesia ini dengan dasar Dekret Presiden 1959 tadi. Saya lanjut lompat dulu ke pertanyaan dari Umi tadi, yang bagaimana kita nih risih gitu kan di Aceh. Saya cek ya Undang-Undang 11 tahun 2006 tentang Undang-Undang Pemerintahan Aceh, yang dulu Undang-Undang 18 tahun 2001, ada di pasal 16 ayat 1, 2, dan 3 kalau saya salah. Bunyinya itu kurang lebih urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah Aceh merupakan urusan dalam skala Aceh yang meliputi, saya langsung aja, C. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kemudian ayat 2-nya, bahwa urusan wajib lainnya menjadi kewenangan pemerintah Aceh adalah pelaksanaan keistimewaan Aceh. Antara lain adalah penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam. Nah, kemudian di ayat 3-nya langsung urusan pemerintah Aceh bersifat pilihan, meliputi urusan pemerintah yang nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi Aceh. Udah dasarnya udah ada. Tinggal kita bersama DPRD untuk dikompromikan supaya ada aturan di bandara atau di tempat-tempat umum. Mungkin mereka nggak harus pakai niqab atau pakai hijab, tapi minimal tertutup ya untuk menjaga kondusivitas dari Serambi Mekah ini. Saya sedikit lompat karena tadi ada kaitannya. Kemudian mengenai KM 50, kami di sini minta doanya. Terus kita tidak bosan-bosan untuk memperjuangkan ini, baik melalui dunia internasional. Kita sudah komunikasi juga ke ICC, lembaga HAM di internasional. Juga kita mencoba menginternasionalisasi masalah ini. Kita sounding ke beberapa pengacara di luar negeri, di Turki, di Australia bahkan, dan juga di Amerika. Yang kita tuju antara lain adalah bagaimana para pelaku kejahatan KM 50 ini kemudian disidangkan di luar negeri, dan kemudian mereka mendapatkan shock terapi internasional, sebagaimana dulu ada pejabat kita yang pernah terlibat di Timur Timur. Pelanggaran HAM di Timor Leste waktu itu dilakukan oleh salah satu pejabat kita yang pernah jadi gubernur DKI, saya nggak sebut namanya. Kemudian diputuskan oleh pemerintahan Australia waktu itu, disidangkan di Australia, kemudian diputuskan bersalah. Begitu dia kalau nggak salah berwisata atau berobat sampai Australia, mau ditangkap Pak, mau ditangkap itu dia balik lagi langsung, dia nggak sempat keluar. Ketakutan seperti itu, akhirnya dia takut. Dan yang sudah pernah terjadi adalah waktu Augusto Pinochet. Dulu Augusto Pinochet ditangkap di Chile, kemudian ada permintaan dari warga Chile untuk disidangkan di Spanyol dan Inggris, dan diputuskan bersalah. Satu ketika dia ransel, ketika mau berobat, ditangkaplah dia di Spanyol dan di Inggris karena pelanggaran HAM. Itu antara internasionalisasi kita, upaya kita seperti itu. Kemudian secara lokal kita terus-menerus meminta untuk diusut berdasarkan Undang-Undang HAM nomor 26 tahun 2000. Kita anggap ini pelanggaran HAM berat yang harus diselesaikan, dan kita mau jadi lokomotif supaya pelanggaran HAM berat ini diselesaikan di pengadilan HAM, bukan pengadilan dagelan kemarin di Jakarta Selatan itu, bukan. Kita nggak mau seperti itu, dan kita tidak mau terjebak di novum-novum yang menurut saya
kita dibawa untuk udahlah kita sudah ini pidana biasa, saya nggak mau, kita kan nggak mau itu. Kita mau menjadikan ini sebagaimana memang yang terjadi. Ini adalah pelanggaran HAM berat, sistematis, ya, kemudian melibatkan aparat negara, ada upaya penyelaman paksa terhadap orang, semuanya memenuhi Undang-Undang 39 tahun 99 bahwa ini adalah pelanggaran HAM berat dan harus diselesaikan oleh Undang-Undang 26 tahun 2000. Dan ini memang tidak mudah, berbagai halangan kita hadapi, tapi kita tidak pernah putus harapan. Langsung saya ke pertanyaan Habib tadi, apa motivasinya? Motivasinya adalah saya pernah dengar hadis, tapi saya agak lupa bunyinya yang kurang lebih. Motivasinya itu cinta, Pak Habib. Kalau kita cinta dengan sesuatu, maka kita akan memperjuangkannya. Dan kami dididik sejak dini bahwa kita harus mencintai kebenaran. Dan kebenaran itu akan meninggalkan orang-orang yang tidak memperjuangkannya. Jadi ketika kita diam terhadap kebenaran, maka kita menjadi setan bisu dan kita akan dijauhkan dari kebenaran itu. Yang kedua, lagi-lagi cinta juga. Habib Rizik, Tengku Muslim, ulama-ulama kita ini luar biasa, Masya Allah. Dan saya cinta terhadap mereka. Meskipun saya tidak beramal seperti mereka, saya berharap untuk bertemu mereka semua di surga. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Rasulullah. Demikian yang saya bisa sampaikan. Jawaban-jawabannya semoga dapat dipuaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.